Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas mengenai memori pada manusia. Bersama saya psikolog klinis anak Elis Yulia. Pernah nggak sih terpikir oleh kalian gimana ya caranya manusia itu bisa mengingat apapun yang pernah terjadi di hidupnya? Atau misalnya ketika kita ujian, aduh kenapa sih kita bisa lupa nih apa yang kita udah pelajarin tadi malam? Nah itu semua diatur oleh memori kita. Memori atau daya ingat itu sendiri ialah ketika kita itu mempertahankan dan menarik informasi dari pengalaman masa lalu untuk digunakan di saat sekarang. Nah, itu adalah pengertian dari memori. Sebagai sebuah proses, memori atau daya ingat itu didefinisikan sebagai mekanisme yang terasosiasi seperti menyimpan, mempertahankan, dan memanggil kembali informasi dari pengalaman sebelumnya. Memori kita atau daya ingat itu punya beberapa tugas nih. Tugas yang pertama itu namanya recall, yang kedua recognition, yang ketiga itu explicit memory, dan yang keempat itu adalah implicit memory. Di mana recall itu adalah ketika individu itu memproduksi fakta, kata, atau hal lain dari ingatannya. Jadi apapun yang kita hasilkan gitu, jadi yang kita ingat lah gitu, jadi itu namanya recalling. Jadi recalling itu adalah ketika kita memanggil kembali nih ingatan-ingatan yang ada di memori kita gitu. Lalu kalau recognition itu adalah ketika individu ini memilih atau mengidentifikasikan item sebagai sesuatu yang pernah terpapar sebelumnya gitu. Jadi misalnya kita sedang jalan nih di satu jalan, terus kita mikir kayaknya aku pernah deh lewat sini gitu, atau lagi di jalan terus ngelihat orang itu kayak si A deh, mirip. Nah itu namanya recognition gitu. Sedangkan untuk explicit memory adalah ketika individu terlibat secara sadar dalam mengingat informasinya. Jadi kalau misalnya kayak kalau lagi ujian kan kita secara sadar tuh menggunakan memori kita dengan sangat optimal ya. Kita tuh berusaha mengingat apa ya, teorinya si Freud apa ya waktu itu ya gitu. Nah itu tuh explicit memory tuh, karena kita secara sadar nih kita sedang melakukan proses mengingat gitu. Kalau misalnya implicit memory gitu, dimana ketika individu itu menggunakan informasi dari ingatan tapi tidak melakukannya secara sadar. Jadi biasanya tuh implicit memory tuh hal-hal yang memang sudah biasa kita lakukan sehari-hari. Misalnya ketika kita makan, itu kan kita tidak secara itu kan kita secara implisit ya, mengingat gini loh megang sendok, kalau makan tuh diambil dimasukin ke mulut. Nah itu kan kita nggak yang benar-benar semuanya kita sadar gitu melakukannya, enggak, itu secara tidak sadar. Jadi biasanya implicit memory itu kita lakukan kalau misalnya memang aktivitas itu adalah aktivitas yang memang sudah ibaratnya kalau kita sering bilangnya nih di luar kepala lah itu mah gitu. Nah itu tuh implicit memory. Oke, bahas soal memori nggak afdol nih kalau kita nggak bahas juga soal model atau teori-teori tentang memori atau tentang daya ingat. Ada beberapa pendekatan, ada beberapa model, ada beberapa teori yang memang membahas soal daya ingat dan memori. Nah kita akan bahas itu satu persatu. Oke? Dimulai dari model yang pertama. Ini adalah model dari Atkinson and Shiffrin Multistore Model namanya. Nah menurut model ini nih, input dari lingkungan berupa sensori akan masuk ke short term memory itu, atau short term store mereka bilangnya. Nah pada short term store ini informasi bisa bertahan beberapa menit, dan setelah ada proses penyaringan maka informasi tersebut akan masuk ke long term store atau long term memory. Nah, kapasitas dari short term store atau short term memory bisa menyimpan 5 sampai 9 item dalam bentuk akustik dan 4 item dalam bentuk visual. Sedangkan kapasitas dari long term memory itu tidak dapat dideteksi jumlahnya. Jadi bisa dibilang itu tidak terhingga lah. Sebenarnya itu long term memory manusia tuh
tidak terhingga nih kapasitasnya gitu. Dan pengoptimalan kapasitas dari long term memory itu tergantung dari kemampuan kognitif setiap orang gitu. Ada yang optimalnya mungkin hanya sampai segini, ada yang optimalnya mungkin sampai segini gitu. Nah, itu berbeda-beda ya setiap orangnya gitu. Oke, ketika kita akan melakukan recalling memori, yang tadi ya recalling memanggil kembali memori yang pernah kita punya gitu. Jadi kita panggil kembali nih ingatan kita. Nah, informasi yang ada di long term store atau di long term memory itu akan terpanggil masuk ke short term memory gitu. Jadi dari long term masuk dulu nih ke short term. Setelah ada di short term baru nih menghasilkan respon keluaran. Oh, misalnya kita lagi di jalan, kayak tadi kita lagi di jalan terus kita misalnya nih saya mau ke kampus, udah lama nih nggak ke kampus kan, jadi perjalanan dari rumah ke kampus tuh agak-agak lupa ya, udah hampir 2 tahun nggak ke kampus gitu kan. Pas lagi nyetir terus saya ingat-ingat lewat sini bukan ya gitu. Nah, pada saat mencoba mengingat atau mencoba memanggil kembali ingatan saya soal jalanan dari rumah ke kampus, itu tuh memori yang ada di long term tentang jalur itu, track itu masuk nih ke short term memory. Setelah ada di short term memory, baru nih working memorinya bekerja kan. Baru dari situ, oh lewat sini belok kiri. Nah, baru muncullah respon. Oh, berarti saya harus belok kiri gitu. Nah, terkait dengan model Atkinson and Severin multistore ini, George Sperling itu pernah melakukan eksperimen untuk melihat seberapa banyak sih informasi yang bisa disimpan saat melihat sekilas gitu. Nah, si Sperling ini memberikan waktu nih kepada para respondennya selama 50 milisecond untuk melihat simbol-simbol. Jadi diperlihatkan nih beberapa simbol dalam waktu 50 milisecond. Nah, setelah itu simbolnya ditutup dan ia meminta para responden untuk menyebutkan kembali simbol-simbol apa saja sih yang ia lihat pada saat tadi ditunjukkan gitu. Nah, dari situ didapatkan nih hasilnya dari penelitiannya Sperling ini, ternyata ketika informasi diberikan secara sekilas dan langsung disuruh menyebutkan lagi, manusia itu bisa menyebutkan 9 sampai 12 simbol, rata-ratanya segitu gitu. Nah, tapi ketika dijeda, jadi setelah diperlihatkan simbol-simbolnya dijeda dulu 1 detik, abis itu baru disuruh, oh ya, ayo coba sebutin tadi lihat simbol apa aja gitu. Nah, itu tuh mereka hanya bisa mengingat 4 sampai 5 simbol. Artinya ketika ada penundaan dari kita menyerap informasi sampai akhirnya informasi itu kita recalling, itu berarti akan ada pengurangan juga. Informasi mana sih yang bisa kita recall, informasi mana yang tidak bisa kita recall gitu. Jadi semakin cepat durasinya dari kita menyimpan sampai ke tahap recallingnya, akan semakin banyak daya ingat memori ya, atau informasi yang bisa kita recall gitu. Tapi sedangkan jika jarak antara memori itu tersimpan dengan proses recallingnya itu semakin lama, maka informasi yang bisa kita recall itu akan semakin sedikit gitu. Oke, sekarang kita bahas model yang kedua. Nah, model yang kedua ini adalah level of processing model, di mana memori itu tidak meliputi berbagai penyimpanan yang berbeda seperti model sebelumnya yang multistore itu. Tapi kalau model yang kedua ini itu lebih menekankan kepada dimensi yang bertahap yang meliputi seberapa dalam sebuah informasi diproses gitu. Jadi bukan multistore, bukan penyimpanannya di tempat yang beda-beda, tapi ada dimensi-dimensinya dalam mengingat. Semakin dalam sebuah informasi diproses, maka akan semakin dapat diingat si informasi tersebut. Nah, pemrosesan informasi ini juga merupakan kunci dari penyimpanan informasinya. Semakin dalam kita dapat memprosesnya, kemungkinan informasi diingat akan semakin besar dan individu akan mudah untuk mengingat informasi yang berkaitan dengan dirinya. Jadi semakin relate nih sama kita akan semakin ingat soal informasi tersebut. Pada model ini itu terdapat 3 tingkatan kedalaman pemrosesan informasi. Di situ tuh ada physical,
phonological, dan juga semantik ya. Pada level fisikal, ini manusia itu mengingat informasi dengan melihat kenampakan fisik dari informasi tersebut. Misalnya ketika kita mengingat jika bola adalah benda yang bentuknya bulat gitu. Jadi kita ingat nih bentukan fisik si bola tuh kayak gitu tuh. Jadi nah kalau bentuk bulat kayak gitu terus warnanya hitam putih, nah itu namanya bola. Nah ketika kita melihat benda yang berbentuk seperti itu, kita kan tahu nih, oh ini bola gitu, karena ada kenampakan fisiknya, physical. Nah ini namanya level fisik nih, kalau misalnya kita masih mengingatnya berdasarkan kenampakannya gitu. Nah di level kedua itu ada level phonological, phonological, di mana di level ini manusia itu mengingat informasi berdasarkan kombinasi bunyi yang diasosiasikan dengan huruf. Jadi kayak rhythm gitu loh, ritme gitu. Jadi misalnya nih, kita itu bisa mengingat kata bola karena bunyinya mirip nih sama minuman favorit kita, yaitu cola gitu. Bola, cola gitu. Jadi ada bunyi yang mirip, kemiripan bunyi dengan informasi yang memang sudah kita punya sebelumnya. Nah itu kalau kita mengingat pada level ini level yang lebih dalam lagi dari level physical gitu, level phonological gitu. Ini kita akan jauh lebih ingat sebenarnya dibandingkan dengan level physical tadi. Nah yang paling baik dalam mengingatnya lah ya, pemrosesan yang paling dalam lah, itu adalah tingkatan ketiga atau level ketiga, yang dimana adalah semantik. Di level ini manusia itu mengingat informasi berdasarkan arti dari kata tersebut. Jadi misalnya kita mengingat kata bola itu karena kita tahu bola itu bentuknya bulat dan fungsinya itu untuk bermain, terus mainnya itu ditendang, terus bola itu juga permainan antar kelompok gitu, 11 orang melawan 11 orang gitu. Nah ketika kita bisa tahu makna dari bola, arti dari bola, nah itu adalah pemrosesan yang lebih dalam lagi, dan dengan pemrosesan yang seperti itu kita akan menjadi lebih ingat dengan kata bola tersebut gitu. Nah kalau dari 3 level ini sebenarnya kita bisa ambil kesimpulan nih, kalau misalnya kita mau belajar dan belajarnya itu supaya kita bisa ingat banget, atau kita bisa sangat-sangat ketika untuk recall tuh nggak akan terlalu sulit, berarti kita harus mempelajari sesuatu sampai pada level semantik, dimana kita benar-benar memahami makna dari apa informasi yang mau kita pelajarin gitu. Kalau misalnya kita cuma tahu nampakan fisiknya aja ya gampang lupa, atau kalau misalnya phonological aja ya agak lama dikit nanti lupa gitu. Jadi kalau misalnya mau lebih ingat itu harus sampai level semantik. Oke, sekarang kita masuk ke dalam model yang ketiga nih, yaitu model working memory namanya. Nah, model ini itu melihat LTM atau long term memory dan short term memory dari sudut pandang yang lebih dinamis nih. Jadi long term memory dan short term memory itu bukan cuma sekedar store penyimpanan aja gitu. Nah, dia melihatnya lebih kepada kedua jenis memori ini merupakan working memory gitu, dimana mereka itu memiliki tugas yang bukan hanya menyimpan tapi juga ada tugas bekerjanya di dalamnya gitu. Jadi dan berfungsi selain untuk menyimpan tapi juga untuk mengolah informasi yang memang disimpan oleh kita. Nah, untuk lebih memahami soal working memory, saya ada gambar dulu nih. Oke, Anda bisa perhatikan gambar ini. Nah, dari gambar ini coba Anda selesaikan persoalan yang ada di gambar ini. Lakukan di luar kepala, jadi jangan pakai coret-coretan. Oke, sudah dapat jawabannya? Nah, tenang, saya nggak butuh jawabannya kok. Mau itu benar atau salah, yang barusan saja kalian lakukan itu adalah simulasi dari working memory. Jadi apa yang terlintas di kepala kalian saat sedang berhitung, itulah yang dinamakan dengan working memory sebenarnya.
Strategi dan pemetaan yang dilakukan merupakan informasi yang didapatkan dari long term memory yang diolah oleh short term memory dengan mengasosiasikan informasi baru soal yang tadi saya berikan dengan skema pengerjaan yang dimiliki sebelumnya gitu. Jadi kan tadi kalau misalnya teman-teman bisa ingat lagi ya yang tadi sedang mengerjakan gitu. Ketika kita mengerjakan di kepala kita kan kita ngebayangin ya angka-angkanya. Mungkin ada yang pakai Windows ke bawah, penghitungan ke bawah gitu ya. Oh ini tambah ini sama dengan ini tambah ini sama ini. Itu kita mikirin nih di kepala kita gitu. Kita membayangkan. Nah itulah yang dinamakan dengan working memory gitu. Lalu model keempat itu adalah multiple memory system. Menurut Tulving, model multiple memory system membagi ingatan menjadi dua tipe, yaitu semantik dan episodik. Di mana semantik memory menyimpan informasi berupa pengetahuan umum. Sedangkan episodik memory menyimpan informasi berupa peristiwa-peristiwa yang dialami oleh individu. Dari model ini itu dikembangkan lagi nih oleh Larry Squire yang mengemukakan mengenai taksonomi dari memory system, yaitu ia membagi lagi, ini ada memori nih dibagi lagi menjadi ada namanya memori deklaratif dan ada namanya memori non deklaratif, di mana memori deklaratif itu ya terdiri dari yang tadi ada semantik dan episodik, dan memori non deklaratif itu berisikan seperti memori-memori yang didapatkan dari sensori dan juga motorik kita, seperti prosedur skill, bagaimana sih kita melakukan sesuatu, misalnya bagaimana menyetir mobil gitu. Terus priming itu perceptual semantik, jadi persepsi kita terhadap fakta atau memori semantik yang kita punya gitu. Jadi melibatkan emosi di dalamnya. Lalu ada conditioning, di mana conditioning ini adalah membahas mengenai memori yang kita punya yang terkait dengan peristiwa tertentu yang kita ingat karena adanya kondisi tertentu atau ada penguat-penguat tertentu. Lalu ada non asosiatif, itu adalah kebiasaan kita, terus refleks, terus sensasi yang kita dapatkan dari interaksi kita dengan lingkungan. Kita sudah mempelajari nih 4 model dari memori atau daya ingat. Nah, terus bagaimana sih kita nih bisa memproses sebuah informasi dalam daya ingat kita? Sebenarnya tuh gimana ya caranya gitu.